Halo, halo, halo. Selamat datang kembali di channel Bermatematika. Kembali kita akan mengetes si ChatGPT ini. Saya masih penasaran dengan kemampuan ChatGPT. Kali ini hari Kamis yang lalu, kemarin ya, eh, saya baru memberikan soal quiz kepada mahasiswa TPB. Bisa dilihat di sini ada quiz eh, Matematika 2A FTSL. Ya, kita akan coba dikasihkan ke si chat GPT. Tapi biar kita semua tahu sebagaimana baik atau buruk performa chat GPT dan juga mungkin agar video ini bisa dipergunakan kalau nanti ada yang mau review, mempersiapkan diri untuk UAS, kita coba kerjakan dulu setiap soal. Ini ada 5 soal. Ada soal 4 soal isian esai singkat dan satu soal isian esai yang harapannya cukup panjang. Meskipun nanti kita lihat bahwa apakah betul harus berpanjang-panjang atau bisa diselesaikan dengan lebih cepat. Ya, ini 4 soal pertama nilainya adalah 3 poin dan soal yang kelima nilainya 8 poin. Nanti kita coba grade si ChatGPT berapa dapat nilainya. Jadi untuk masing-masing soal kita kerjakan dulu, kemudian kita berikan ke ChatGPT dan kita lihat hasilnya, kemudian kita nilai. ChatGPT dikasih nilai berapa. Oke, let's do. Mari kita tes si ChatGPT. Oke, pertama kita coba kerjakan ini. Jadi kita punya fungsi x fxy, x tangen inverse y per x. Kemudian diminta untuk setiap a yang tidak 0 berlaku persamaan ini. Ya, oke, kita cek saja. Jadi kalau kita turunkan terhadap x, hasilnya apa? Ini perkalian dua hal. Kita pakai aturan perkalian. 1 dikali tangen inverse y per x ditambah, sekarang x-nya enggak diturunkan, si tangen inverse-nya yang kita turunkan. Tangen inverse diturunkan jadi 1 per 1 ditambah y per x dikuadratkan dikali dengan turunan y per x, tapi terhadap x ya diturunkannya. Jadi dikali dengan minus y per x kuadrat. Oke, kita sederhanakan jadinya tangen inverse y per x. Ini si x kuadratnya bisa kita kalikan ke bawah sini. Kemudian si x dan minus y-nya kita kalikan juga, jadi minus xy. 1 dikalikan x kuadrat jadi x kuadrat. Kemudian ini y kuadrat per x kuadrat dikalikan x kuadrat jadi y kuadrat. Ini adalah si si fx ya. Ya. Sekarang untuk turunan terhadap y, oke, ini x dikali dengan seperti tadi 1 per 1 ditambah y per x kuadrat. Nah, tapi kali ini kita turunkan y per x-nya terhadap y ya. Berarti apa? Dikali dengan 1 per x. Yang kalau kita sederhanakan jadinya apa? Ini x sama x-nya dicoret. Kemudian ini bisa kita tulis ulang jadi x kuadrat per x kuadrat ditambah y kuadrat. Ya. Nah, sekarang kalau kita masukkan di titik a, a, fx a, a ditambah fy a, a, masukkan ke sini, tangen inverse 1, ya, karena a per a sama dengan 1, dikurangi dengan masukin a dan a kuadrat per 2a kuadrat, dikurangi setengah. Kemudian ini dimasukin a dan a ditambah setengah. Hasilnya adalah tangen inverse 1 yang tidak lain adalah pi per 4.
Oke, jadi begitu kuncinya. Jadi ada 3 komponen. Kalau benar ngitung fx-nya nilainya 1, kalau benar nilai fy-nya 1 poin, dan kalau berhasil membuktikan bahwa penjumlahan yang diinginkan hasilnya pi per 4 1 poin juga. Jadi ini totalnya 3 poin ya. Oke, kita cobakan ke si ChatGPT sekarang. Oke, mungkin sebelum ini kita mau beri briefing dulu si ChatGPT-nya bahwa dia pura-pura menjadi mahasiswa. Pura-pura Anda menjadi mahasiswa kalkulus 2 dan Anda akan diberikan kuis berikut. Oke. Oke. Jadi dia pura-pura jadi mahasiswa kalkulus 2 ya. Ini oops. No. Saya yang akan Oke. Jadi pertama pertanyaan yang barusan kita beri dia soal dalam bentuk latex. Pertama, tampilkan ulang soal yang ditulis dalam kode latex ini sehingga dapat dibaca oleh kebanyakan orang. Oke. Pertama kita harus menghitung turunan parsial fx-y terhadap x dan y. Turunan parsial terhadap x tangan inverse y per x. Oh, betul, 1 poin. Kemudian turunan parsial terhadap y adalah, tapi dia nggak terlalu mengelaborasi di sebelah sininya gimana cara dapat. Ini juga betul juga. Jadi sekarang evaluasi di titik A, A, hasilnya adalah tangan inverse 1 dikurangi A kuadrat per 2A kuadrat per 4 kurang setengah. Ini hasilnya adalah setengah dijumlahkan hasilnya adalah pi per 4. Good job. Good job. Anda mendapatkan nilai penuh. Dia bergembira nggak ya? 3 poin. Tunggu soal berikutnya. Coba lihat responnya gimana. Terima kasih. Saya siap menunggu dan menjawab soal berikutnya. Oke. Tampilkan sedemikian sehingga kode latexnya dapat dibaca oleh tampilkan ulang soal. Oke. Oh, kita belum kerjain dulu ya. Oke. Tapi untungnya AI dia nggak akan protes disuruh nunggu lama ya. Kita coba kerjakan dulu soal berikutnya. Jadi soal berikutnya adalah berikut. Buktikan bahwa limit ini tidak ada. Oke. Pada intinya adalah untuk menunjukkan limit tidak ada, kita perlu memberikan dua lintasan di mana limit ini sepanjang dua lintasan tersebut memberikan nilai yang berbeda. Oke. Kita ambil sepanjang X sama dengan 0.
Jadi pokoknya kita bisa meninjau lintasan apa saja asal lintasan itu melewati titik 0,1. Nah, kalau kita punya garis X sama dengan 0 yang tidak lain sumbu Y, tentunya sumbu Y ini melewati titik 0,1. Nah, kalau sepanjang X sama dengan 0, artinya setiap X-nya bisa kita gantikan dengan 0. Jadi, limitnya menjadi limit Y, saya agak ringkas ininya, stepnya. Harusnya ini ditulis ulang dulu semuanya, baru sama dengan. Tapi, ya cukup melelahkan menulis ulang. Dan biar cepat, kita langsung skip aja ya. Jadi, X-nya kita masukin 0, tinggal Y-nya yang hanya menuju ke negatif 1. Masukin ke X kuadrat, 0 dikurang Y tambah 1 kuadrat per 0 ditambah Y tambah 1 kuadrat. Ini dibagi ini bisa disederhanakan jadi negatif 1. Limit Y menuju negatif 1 dari negatif 1, tentunya hasilnya adalah negatif 1. Ya. Sekarang kalau kita lakukan sepanjang Y sama dengan negatif 1, dia lewat juga. Si lintasan ini melewati titik 0,1, jadi boleh kita pilih ya. Apakah harus ini milihnya? Nggak harus, Anda boleh milih apa saja sepanjang nanti Anda dapatkan dua lintasan yang berbeda yang menghasilkan dua limit yang berbeda. Limitnya menjadi limit X menuju 0, masukkan Y sama dengan min 1, X kuadrat min 0 per X kuadrat tambah 0 sama dengan limit X menuju 0 dari 1 hasilnya 1. Nah, karena berbeda, maka limitnya tidak ada. Oke, begitu ya. Oke, sekarang kita siap tanya si ChatGPT. Oke. Buktikan bahwa limit tidak ada. Mari kita buktikan bahwa limit tersebut tidak ada. Untuk melakukan ini, kita akan mencoba pendekatan yang berbeda pada limit 1. Good. Dan melihat apakah nilai limit yang berbeda. Pertimbangkan di mana X sama dengan 0. Sama ya saya. Lintasan X sama dengan 0. Jadi, Y menuju min 1. Wah, nyontek dia kayaknya mendengar saya barusan. Jadinya, jangan-jangan dia punya telinga ya. Jadi, wah. Oke. Pendekatan 2. Oh, beda dia milihnya. Dia milih Y sama dengan min 1 min X. Interesting. Oh, nice. Good job. Jadi, kalau disubstitusikan min 1 min X, yang ini jadi X kuadrat. Ya. Ini X kuadrat tambah X kuadrat 0. Good job. Full mark juga. ChatGPT. Good job. Anda kembali mendapatkan nilai penuh. 3 poin. Tunggu soal berikutnya. Terima kasih, saya senang bisa membantu. Saya siap menunggu dan menjawab soal berikutnya. Silakan berikan pertanyaan Anda. Kalau aja dulu ya. Kita lihat soal berikutnya terlebih dahulu. Yang ketiga. Oke. Kita punya fungsi fxy terdiferensialkan di titik 2,4. Diberikan turunan parsial terhadap X, di titik tersebut nilainya 2, terhadap Y, di titik tersebut nilainya negatif 1. Tentukan turunan berarah. Nah, ini sudah diprediksi nih sama si ChatGPT kemarin bakal keluar turunan berarah. Jadi pada intinya kita perlu dari soal didapat gradien F di titik 2,4 hasilnya adalah vektor yang komponen pertamanya 2 dan komponen keduanya negatif 1. Sedangkan sekarang arah perpindahannya adalah vektor
Kalau dari 2,4 ke 5,0, maka vektor arahnya adalah 5 kurang 2, 0 kurang 4. Ini mirip soalnya dengan yang kasih ChatGPT kemarin, 3-4. Kemudian vektor arah satuan kita beri nama V aja. Ini 1 per panjang U, 1 per akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat 3 min 4. Ini hasilnya adalah akar 25 jadi 5. Jadi ini kita peroleh 3 per 5, min 4 per 5 ya. Jadi sekarang turunan berarahnya, turunan berarah dalam arah V di titik 2,4 adalah 2, min 1 dikali dengan 3 per 5, min 4 per 5. Hasilnya adalah 6 per 5 ditambah 4 per 5. 10 per 5 sama dengan 2. Ya. Oke, gimana cara ngasih poinnya? Mengenali ini 1 poin, kemudian mengenali vektor arah satuan 1 poin, kemudian mendapatkan ini 1 poin. Gitu ya, 3 poinnya. Oke, sekarang kita tanya si ChatGPT. Soal nomor 3. Seperti biasa, mulai dari sekarang dan seterusnya, semua kode latex ditampilkan ulang sebagai ekspresi matematika yang bisa dapat dibaca oleh semua orang, termasuk yang tidak mengerti latex. Oh, kenapa dia mikirnya lama? Hei, Anda kenapa? Oke. Ini dia nggak bisa nih, nggak ngerti yang ini gimana ya cara promnya agar yang di baris itu dia juga tampilkan dalam kode latex. Dia hanya yang display aja. Oh, sebentar. Sorry, saya belum mindahin. Oke. Oh, dia oke lah. Nah, dia salah. Oh, enggak. Sebentar. Betul, ini vektor arahnya 3 min 4. Kemudian kita perlu menormalisasi ya. Jadi dia bikin vektor satuan dibagi dengan 5. Ini panjang vektornya adalah 5. Jadi vektor satuannya adalah 3 per 5, min 4 per 5. Oke. Sekarang kita dapat menghitung turunan berarah dari F pada titik 2,4 sepanjang V. Oh, dia kebalik. Dia namanya U dulu, V dulu, baru U. Saya tadi U dulu, kemudian V. Nyontek dia. Oke. Dihitung. Hasilnya 2. Oke. Kejam. 2. Oke. Anda kembali benar. Tunggu soal berikutnya. Alright. Terima kasih. Senang saya bisa membantu. Oh, senang. Dia senang ternyata ya. Kenapa dia bisa senang? Mesin harusnya nggak boleh merasa senang. Oke. Mari kita
Lanjutkan dengan nomor 4. Tentukan persamaan bidang singgung pada permukaan ini pada titik P4,8,4. Ya, oke. Kita perlu hitung, ya kembali lagi hitung gradien apa. Oke, kita perlu hitung ini misalkan fxy sama dengan x pangkat setengah y pangkat sepertiga. F di titik 4,8, oh udah ada ya, sama dengan 4 ya. Jadi ya perlu dicek ulang sih agar memastikan ini 4 pangkat setengah 2, 8 pangkat sepertiga 2. Oke. Kemudian kita turunkan parsial terhadap x, setengah x pangkat min setengah y pangkat sepertiga. Di titik yang diberikan ini adalah setengah x pangkat min setengah, jadi setengah juga, 8 pangkat sepertiga 2, jadi ini adalah setengah. Kemudian fyxy sama dengan kita turunkan terhadap y, ini sepertiga x pangkat setengahnya tetap, sepertiga kurang 1 jadinya min 2/3. Di titik 4,8 dia menjadi sepertiga dikali 2 dikali 1 per y pangkat 2/3. 8 pangkat 2/3 sama dengan 2 kuadrat 4. Ini. Jadinya hasilnya adalah 1/6. Mudah-mudahan saya nggak salah hitung ya. Oke, sekarang persamaan bidang itu di titik A, B, di titik 4,8 rumusnya ya, saya malah sering lupa rumus begini itu. Z sama dengan F 4,8 terus ditambah dengan ini si gradiennya setengah koma 16 didotkan dengan x min 4 y min 8 sama dengan 4 ditambah setengah x min 4 ditambah 1/6 y min 8. Kita kalikan dengan kelipatan persekutuan dari 2 dan 6, kita kalikan dengan 6. 6z sama dengan 24 ditambah ini jadi 3x min 12 ini jadi 1 ditambah y min 8. Min 12 min 20 jadi 4. 6z sama dengan 3x ditambah y. Berapa tadi? 24 dikurangi 24. Ya. Atau kalau mau 6z min 3x min y sama dengan 4. Ya, ini bisa ditulis ulang dalam berbagai bentuk. Ya. Poinnya gimana cara ngasih poinnya? Ngitung ini 2, 1 poin. Kemudian mengetahui rumus persamaan bidang, kemudian ini 1 poin. Kayak gitulah mungkin ya. Oke, mari kita cek bersama-sama ChatGPT. ChatGPT-nya waktu itu saya udah berhasil membuat dia untuk menuliskan semua kode latex menjadi image, tapi sekarang dia nggak tahu nih, nggak ngerti perintah saya. Oke. Tentukan persamaan bidang singgung pada permukaan ini pada titik, saya belum tunjukin si ChatGPT-nya, maaf. Oke, menghitung gradiennya terlebih dulu. Ya, tadi ngitung turunan parsial terhadap x dan turunan parsial terhadap y. Ya. Yes. Hasilnya adalah begitu.
So far so good. Evaluasi detik 4,8 ya. Saya salah hitung. Oh benar, setengah. Jadi setengah sama 1/6 ya saya ngitungnya. Bisa aja saya yang salah. Seper 24 ya. Coba. Saya yang salah. Oke. Let's see. Oh, dia pakai begini. Bagus nih, ini cara ngapalin gini. Cara mengingat persamaan bidang simunya kayak gini. Normalnya adalah si yang tadi angka koma min 1. Oke, jadi ini langkahnya udah benar. Ini bergantung kepada siapa yang salah ngitung, saya atau ChatGPT. Ini hasilnya saya tadi 1/6, ini ChatGPT 1/24. Ini salah nih. Kenapa ada akar X di bawah sini? Salah ChatGPT. Ini kan diturunkannya hanya terhadap Y saja. Harusnya tetap akar X di atas, nggak ada akar X di bawah sini. Jadi yang bagian sininya nggak ada, dia kelebihan. Harusnya cuma kelebihan 2 ya. Ya pokoknya dia salah deh. Salah kan? Ini salah kan? Setuju nggak salah yang ini? Ini salah. Ini kalau begini berarti kan nggak ada akar X di atas dan di bawahnya. Ini salah. ChatGPT salah. Berarti dia mendapatkan nilai berapa nih? Bagian yang sininya dianggap salah deh. Sisanya dianggap benar. Ya. Sorry, maaf. Kali ini Anda hanya mendapat 2 poin. 2 dari 3 poin karena Anda salah menghitung turunan parsial terhadap Y. Terima kasih atas koreksinya. Oke, whatever. Kamu tetap nilainya ya. Oke, kayaknya udah benar sekarang. Oh, benar 1/6. Oke, tetap Anda dikurangi tadi 1 poin ya. Karena ide ngitungnya benar, ngitung turun parsialnya salah ya. Jadi oke, kita lanjut ke soal terakhir. Abaikan dia si ChatGPT, nanti mungkin kita lihat lagi dia jawab apa. Oke, soal yang terakhir ini soal ya kalau ini tadinya maksudnya soal kayak soal panjang gitu ya, dan mungkin diharapkan bisa pakai metode Lagrange atau apa. Tapi kebetulan untuk soal yang ini bisa diakali sehingga soalnya jadi mudah ya. Kebetulan ya. Jadi kita tinjau bahwa kalau kita bekerja pada lingkaran ini, kita bisa menggantikan X kuadrat atau Y kuadratnya dalam, misalkan X kuadratnya dinyatakan dalam Y atau Y kuadratnya dinyatakan dalam X, sehingga menjadi mudah ya. Jadi pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1, berlaku Y kuadrat sama dengan 1 min X kuadrat, sehingga
kita cukup, ini kayak ChatGPT jawabnya ya, mencari nilai ekstrem Gx, yakni X kuadrat dikurangi 1 min X kuadrat ditambah 1. Sebenarnya ada yang salah nggak nih? Kok 2X kuadrat saja? Benar-benar gitu? Saya merasa ada sesuatu yang aneh. Y kuadrat sama dengan 1 kurang X kuadrat. Oh iya, 1 kurang Y kuadrat kan cuma X kuadrat aja. Ini jadi 2X kuadrat. Waduh. Ini jadi gampang sekali pada selang. Karena X-nya berada di lingkaran ini, X-nya berada di antara min 1 dan 1. Ya, ini jelas bahwa Gx sama dengan 2X kuadrat lebih besar sama dengan 0. Yang terjadi di X sama dengan 0. Ya, berarti fx-nya ini mencapai minimum di berapa? Kalau x-nya sama dengan 0, masukin ke sini, y-nya plus minus 1. Ya. Tapi yang mana yang memberikan nilainya 0? Dua-duanya. Ya. 0 plus minus 1. Oke. Kemudian, ya kita jadinya memaksimum minimumkan fungsi ini pada selang min 1 dan 1. Bisa pakai apa? Bisa pakai metode standar cari titik stasioner ya. Titik stasionernya juga terjadi di titik 0. Jadi yang bagian sini bisa aja nggak pakai kesamaan, tapi pakai langkah yang standar, yakni cari titik stasioner ya. Ini di X sama dengan 0. Jadi titik stasioner X sama dengan 0 memberikan nilai minimum. Sisanya tinggal kita cek di batas. Cek di batas, yakni ketika X-nya sama dengan 1, Gx adalah 2. Ketika X-nya min 1 juga Gx sama dengan 2. Ini dua-duanya maksimum. Ya. Jadi kesimpulannya, fxy, tapi bintangnya nilai maksimumnya atau kapan terjadinya? Tentukan nilai maksimumnya. Ya udah ini. Jadi nilai max untuk fxy adalah 2. Ya. Ini cara shortcut ya, yang kebetulan working di sini karena kebetulan fungsinya itu sangat terkait erat dengan si kendalanya. Ya. Normalnya mungkin untuk soal yang umum ada fungsi diberikan kendala tertentu, kita perlu menggunakan metode Lagrange, tapi nggak mesti di sini. Oke, kita coba lihat si ChatGPT jawabnya pakai apa. Oke, soal yang terakhir, the moment of truth. Soal terakhir. Oke. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi itu. Oh, pakai Lagrange dia, pakai pengganda. Oh, istilahnya ini juga ya. Keren juga, pengganda Lagrange dari multiplier. Biasanya di ITB kita menggunakan istilah pengalih Lagrange, multiplier. Oke, untuk menemukan ekstremum, kita menghitung turunan parsial dari L terhadap X, Y.
Ini ada beda ini caranya. Oh begini ya. Oh ini rada nggak standar buku kalkulus ini. Jadi dianggap sebagai fungsi 3 variabel L, X, Y, dan lambda gitu. Kemudian diturunkan masing-masing terhadap X, Y, dan lambdanya. Yang sebetulnya yang kondisi ketiga ini sama aja dengan bahwa kendalanya harus dipenuhi. Oke, sehingga Y adalah plus minus 1, kita mendapatkan titik 0, 1, 0, 1. Jadi ini nyari titik-titik kandidat ya. Tadi juga kita bisa melakukan hal yang serupa untuk nyari kandidat terlebih dulu. Oke, di titik F01 dan F-1 hasilnya 1 ya. Kok saya 2 ya? Saya yang salah. Kan tadi 1 min X kuadrat tambah Y kuadrat. Bentar. Saya yang salah ini. Oh, oke. Oke, sambil dia lanjut, kita cek dulu pengerjaan kita ya. Tadi apa katanya? Saya kayaknya bener X kuadrat 0 harusnya. Tapi enggak ya. Kok 1 ya? Kok betul 1 ya? Tadi saya salah apa ya? Sebentar. Kenapa begini? 1 min Y kuadrat adalah X kuadrat. Ini 2X kuadrat kan? Kalau titik 0 dia jadi 0. Tapi kalau saya masukin 0 dan 1, kenapa jadi berbeda ya? Bentar. Kenapa ya? Bentar. Oh, enggak. Saya benar. Masukin 01 ini kan 0 dikurangi 1 tambah 1 hasilnya. Nah, dia salah ngitung lagi nih. Ini jadinya 1 kurang 1 tambah 1. Ya. Maksimumnya betul, minimumnya salah. Jadi kesalahannya cuma salah hitung terus ya. Oke. Jadi mau dikasih poin berapa nih? Ini dia metode Lagrange-nya sudah oke. Cuma salah ngitung di sini, mendapatkan titik ekstrimnya betul, jadi ya cuma dikurangi 1 poin ya. Oke, Anda kembali melakukan kesalahan minor, yakni ketika menghitung F01 dan F0-1. Oke. Oh, bentar. Ya, ini tadi sorry saya nggak menunjukkan, ini kesalahannya tadi di sini ya. Harusnya 0 kurang 1 tambah 1. Nah, benar. Hah? Masih salah. 0 dikurangi 1 tambah 1 min 1. Hopeless dia memang. Dia nggak bisa ngitung angka-angka yang mudah dia. Biasanya cuman perhitungan yang sulit aja. Kayaknya dia apa ya, mungkin order of operation-nya gitu. Sorry, masih salah, Mang. Wah,
Tidak masalah, semua orang bisa melakukan kesalahan. Wah, coba cek lagi. Aku 01. Nah, begitu. Coba kita tanya kenapa dia sering melakukan kesalahan perhitungan yang minor gini. Oke, 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 oke. Oke, jadi gimana? Kesimpulannya mendapat nilai total, berarti cuma dikurangi 2 poin. Nilai maksimumnya itu 3 kali 4, 12 tambah 8, 20. Dia mendapat nilai 18 dari 20. Good job, dapat nilai A, 18 dari 20. Keren, ChatGPT. Tinggal kemampuan berhitungnya ditingkatkan ya, ChatGPT ya. Mudah-mudahan Anda bisa dengar. Penasaran juga. Kenapa Anda sering melakukan kesalahan perhitungan yang sederhana? Wah, meskipun saya memiliki pengetahuan yang luas dan mampu menyelesaikan banyak permasalahan, kesalahan tetap mungkin terjadi. Tapi ini bukan yang rumit dan panjang soalnya, men. Ini yang sederhana saja. Oke. Oke, jadi begitu ya. ChatGPT berhasil mendapatkan nilai A. Passing with a flying colors. Ya, lulus dengan mendapat nilai yang bagus. Oke. Tapi jangan dipakai untuk nyontek ya. Hati-hati ya. Nggak boleh ya. Anda gunakan ChatGPT untuk belajar dan bukan untuk mencontek. Oke, begitu saja perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu